Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali setelah sekian lama menghentikan pengajian ini dari sejak dimulainya bulan Ramadan. Insyaallah dimulai malam ini kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah pernah kita pelajari dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Sebelumnya kita sudah bicara tentang sifat-sifat Allah. Insyaallah malam ini kita akan menyambung pembahasan kita terkait dengan sifat Allah. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Imam Al-Ghazali mengatakan at-tanzih, penyucian, artinya sikap yang harus dimiliki serta keyakinan yang harus juga dimiliki oleh setiap muslim untuk mensucikan Allah. Barang siapa yang tidak mensucikan Allah maka dihukum murtad. Maka ini menjadi kewajiban bagi kita setiap muslim untuk memiliki dan memahaminya. Sebelumnya memang sudah beberapa sifat yang sudah kita pelajari, dan lebih lanjut beliau berkata, wa annahu laisa bijismin musawwarin, bahwasanya Allah itu bukanlah jism yang tergambar, wala jauharin mahdudin muqaddar, dan bukan juga jauhar yang terbatas dan terukur. Allah bukan jism, bukan jauhar. Pertanyaannya, apa itu jism, apa itu jauhar? Mari kita kembali ke pelajaran ilmu kalam sedikit untuk memahami apa itu jism, apa itu jauhar. Para ulama ilmu kalam itu setidaknya memperkenalkan kepada kita tiga istilah. Tiga istilah ini harus kita pahami. Pertama, istilah jismun atau biasa kita sebut dengan jism. Yang kedua jauhar, biasa kita sebut dengan sama jauhar. Yang kedua ardun, biasa kita sebut dengan arad. Jism itu di dalam ilmu kalam setiap yang dapat dibagi. Setiap yang dapat dibagi itu namanya jism. Secara bahasa jism itu tubuh, tapi secara ilmu kalam yang memiliki susunan apapun bentuknya itu disebut jismun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, jismun itu yang memiliki panjang, memiliki lebar, memiliki ketebalan, memiliki ketipisan, juga memiliki susunan bentuk dan rangkaian. Contoh tangan saja itu disebut jismun. Kenapa? Karena ada kulit, terdiri dari kulit, daging dan seterusnya. Karpet ini jismun karena dia terdiri dari benang. Kitab ini jismun karena terdiri dari cover, kertas dan tulisan. Jismun. Setiap yang memiliki susunan itu jismun. Hatta alam semesta ini jismun. Dan Allah, kata Imam Al-Ghazali, wa annahu laisa bijismin musawwarin. Allah itu bukanlah jism yang tergambarkan. Karena setiap jism itu ada bentuk. Setidaknya di dalam pikiran kita itu ada bentuknya. Setidaknya.
Bahkan udara yang tak bisa dilihat, bisa dirasakan itu juga jismun. Karena dia punya susunan, air itu punya susunan. Air itu kan kalau kata orang kimia itu H2O, yang merupakan campuran dari hidrogen dan oksigen. Itu air itu memiliki susunan, sehingga air itu jismun. Setiap yang mempunyai susunan dan struktur rangkaian semacam itu bukanlah Tuhan. Dan ini bantahan kepada orang-orang Persia zaman dulu yang menuhankan Mithras. Dan Mithras itu merupakan salah seorang makhluk, seorang orang manusia di kalangan kita. Sama halnya seperti Tuhan-Tuhannya orang-orang Yunani. Zeus yang kemudian bisa turun ke dunia ini dalam wujud manusia, bahkan dia kemudian menikahi, mengawini manusia. Yang dalam legenda Yunani itu lahirnya Hercules. Hercules itu setengah dewa, setengah Tuhan. Zaman sekarang masih ada agama yang menganggap Tuhan itu setengah Tuhan, setengah bercampur, mutlak Tuhan, mutlak manusia. Nah itu tidak mungkin. Kenapa? Tidak mungkin Tuhan itu jism, dan tidak mungkin Tuhan itu berada pada jism. Kenapa? Karena sesuatu yang dibagi itu butuh tempat, butuh arah, dan dia terbatas. Jika Allah masuk ke dalam jism, maka Allah bertempat, Allah berarah, Allah terbatas. Maka itu mustahil. Maka tidak boleh kita katakan Allah bisa masuk ke dalam diri manusia. Haram hukumnya, murtad. Allah bisa berada di muka bumi ini, di dunia ini, turun ke dunia ini. Allah memiliki arah timur, arah selatan. Allah duduk di atas aras, bertempat. Dinafikan semuanya dari Allah. Kenapa? Karena seluruhnya yang Allah ciptakan itu jismun. Allah bukan jism, dan Allah tidak pula menyatu dengan jismun. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Baik. Yang kedua disebut dengan jauhar. Jauhar itu ada dua model. Yang paling terkecil dari jauhar itu disebut dengan jauharu fardin. Jauharu fardin itu inti yang tak bisa dibagi-bagi. Jadi kalau misalkan ada buah-buahan, itu ada inti terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Itu disebut jauhar. Dalam bahasa yang lain, jauhar kalau jism tadi dibentuk dari susunan, jauhar inilah yang membentuk jism. Jadi kebalikannya, Pak. Kebalikannya. Contoh misalkan darah, ada sel darah. Kalau sel darah itu tidak bisa dibagi lagi ke bawahnya, berarti dia jauhar namanya. Karena dia inti yang tidak bisa lagi dibagi. Kita kalau dulu di kampung itu kalau misalkan kita belah buah yang ada, biasanya kan ada biji di tengah-tengahnya itu. Yang kita anggap itulah inti dari buah-buahan itu yang tidak bisa dikonsumsi, biasanya itu. Nah seperti itulah kira-kira bayangannya jauhar. Allah juga bukan jauhar. Kenapa Allah bukan jauhar? Karena setiap jauhar dia bisa membentuk jism. Dan bisa saja jism itu dibentuk lebih dari dua jauhar. Bisa. Tadi kan air ada elektron, ada hidrogen, ada oksigen. Kalau oksigen dan hidrogen itu tidak bisa lagi dibagi, kalau maka hidrogen satu jauhar, oksigen satu jauhar yang membentuk air. Allah tidak membentuk siapapun. Jadi jangan kita katakan bahwa ketika kita membahasakan kita berasal dari Allah, itu artinya dibentuk oleh Allah dalam bentuk Allah bercampur dengan kita. Tapi pembentukan Allah terhadap kita dalam bentuk penciptaan. Bukan Allah kemudian mengambil salah satu bagian dari tubuhnya lalu diciptakan kita, bukan begitu. Karena itu unsur pada jauhar dan jism. Makanya dalam ilmu akidah Allah tidak pernah disebut sebab. Ingat, Allah bukan sebab. Lalu kita mungkin mengatakan begini, kenapa kita ada di dunia ini? Apa penyebabnya? Sebabnya Allah. Bukan. Sebabnya adalah penciptaan. Kenapa tidak boleh menyebut Allah sebagai sebab?
Karena Allah bukan sebab, tapi Allah musabbibul asbab, yang menjadikan sebab itu ada. Bisa dipahami, Pak? Jadi Allah itu harus lebih besar daripada sebab. Jadi Allah bukan sebab, Allah yang menciptakan sebab. Kalau Allah yang menciptakan sebab, maka akibat mesti Allah juga yang memilikinya. Nah, bahaya kalau kita mengatakan Allah itu sebab. Contoh misalkan ada orang meninggal dunia, lalu kita tanya apa penyebab dia meninggal? Kanker. Allah kanker. Kan kita tadi katakan Allah itu sebab. Berarti kanker itu adalah naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka itu sebabnya, Allah bukan sebab. Kalau ada orang yang melakukan pendekatan secara bahasa, orang mengatakan dengan sebab Allah lah seluruhnya ini terjadi. Tidaklah dimaksudkan hal yang demikian itu, bahwa Allah itulah yang dimaksud Allah lah yang menjadikan akibat dari sebab, bukan. Tapi Allah lah yang menciptakan sebab, sehingga yang menciptakan sebab adalah sebab untuk sebab itu sendiri. Bisa dipahami? Jadi ketika Allah katakan, oh inilah terjadi semuanya karena sebab dari Allah, maka itu maksudnya Allah menjadi sebab untuk sebab dan akibat itu sendiri. Kenapa Allah bukan sebab? Kalau Allah dikatakan sebab, di dalam hidup ini ada banyak sekali sebab. Banyak sekali sebabnya. Dan mustahil kemudian mengatakan Allah itu adalah salah satu dari sebab. Kalau Allah adalah sebab dari sebab, maka itulah bahasa lainnya musabbibul asbab, yang menyebabkan sebab itu ada, atau yang menciptakan sebab. Kita ini ada karena apa? Karena ada ibu kita dan ayah kita, betul kan? Ayah dan ibu kita sebab, tapi ayah dan ibu kita tidak bisa disembah. Kenapa? Karena bukan penyebab sebab, atau yang menciptakan sebab. Karena yang menciptakan sebab atau yang menciptakan ayah ibu kita adalah Allah. Makanya di dalam ilmu akidah tidak dikenal namanya tasalsul. Gak dikenal Pak tasalsul. Tasalsul itu, ada pertanyaan begini, kamu berasal dari mana? Dari ayah saya. Ayah kamu berasal dari mana? Dari ayahnya lagi. Ayahnya berasal dari mana? Dari ayahnya lagi. Itu tidak ada akhirnya. Terus begitu, tidak ada akhirnya. Di dalam ilmu akidah tidak ada yang namanya tasalsul. Haram mutlak tasalsul. Dia mesti harus ada penyebab dari segala sebab dan akibat. Makanya kalau ditanya siapa orang pertama di dunia ini, jawabannya Nabi Adam, selesai. Nah, bagaimana Nabi Adam ada? Dari apa yang menyebabkan Nabi ada penciptaan? Siapa yang melakukan penciptaan itu? Allah. Penciptaan adalah sebab, yang menciptakan penciptaan itu, yang menjadikan penciptaan itu adalah Allah. Maka Allah disebut musabbibul asbab. Pak, ini agak bingung sedikit ya? Ini agak berat sedikit ya? Karena ini memang debat ilmu kalamnya sudah begini, Pak. Nah, ini sudah begini debatnya ini. Nah, jadi maka para ulama itu kalau ngedebat ilmu kalam itu yang modelnya seperti ini. Nah, jadi tidak perlu saya perpanjang, nanti pulang kayaknya sampai ucapkan Ustaz Amnah malam ini saya tak paham satu pun. Nah, ini juga masalah. Nah, ya kan? Intinya saya ambil kesimpulan yang sederhana yang dimungkinkan kita paham. Allah itu bukan tubuh. Yang dimaksud dengan tubuh dalam ilmu kalam sesuatu yang dapat dibagi. Semua yang ada di alam semesta ini mesti tubuh karena dia terdiri dari susunan. Alam semesta ada susunan, ada planet, ada ini, itu kan susunannya. Ya kan? Bahkan untuk pembentukan alam semesta ini ada gas, ada hidrogen, macam-macam itu. Sampai pada unsur terkecil yang dia tak bisa dibagi-bagi, itu disebut dengan jauhar. Itu pun bukan Tuhan, bukan Allah. Kenapa? Karena unsur terkecil itu keberadaannya untuk menciptakan, untuk supaya bisa membentuk tubuh. Di tubuh kita misalkan ada satu zat, katakan apakah itu sel darah atau apapun, mungkin saya tidak paham karena saya tidak terlalu mengerti medis. Misalkan sel darah ini, misalkan saja, mohon maaf kalau saya salah, sel darah itu tidak bisa dibagi-bagi, tetap bukan Allah itu. Kenapa? Karena sel darah itulah yang membentuk darah keseluruhan. Maka sel darah itu kan ada macam-macam nanti. Bukan. Allah harus dinafikan. Dalam bahasa sederhana, kata Ibnu Jarir At-Tabari, imam ahli tafsir dari kalangan salafus saleh, kata beliau, Allah berbeda seluruhnya dengan makhluk.
Seluruhnya berbeda dengan makhluk. Tidak boleh Allah ditetapkan berdasarkan arah, dan Allah juga tidak boleh dikatakan bertempat. Allah tidak boleh katakan di mana Allah sekarang, menghadap kemana Allah sekarang. Maka jawaban itu tidak boleh dijawab. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan arah kepada Allah, maka Allah sudah sama dengan makhluknya. Ketika kita katakan Allah bertempat, maka Allah sudah butuh kepada makhluknya. Karena tempat itu adalah makhluk. Seperti itu. Maka dinafikan. Itu sebabnya kemudian para ulama imam mazhab yang 4 bersepakat bahwa Allah tidaklah kemudian diukur dengan panjang, tidak pula dengan lebar. Allah tidak ada urusan hubungan dengan tebal dan tipis. Allah juga tidak punya susunan dan rangkaian. Para ulama akidah kemudian menyimpulkan, apa yang ada di pikiranmu terhadap makhluk, ingatlah itu bukan Allah. Ulangi ya. Apapun yang ada di pikiranmu tentang makhluk, maka itu pasti bukan Allah. Kenapa? Karena ketika kita berpikir tentang makhluk, kita pasti ada ukuran. Saya membayangkan gelas, Pak. Ada panjangnya, ada lebarnya, maka pasti bukan Allah. Ada kedalamannya, ada beningnya, dan seterusnya. Itu pasti bukan Allah. Dalam bahasa yang lain juga disebutkan oleh para ulama akidah, apapun yang kamu pikirkan tentang Allah, maka Allah sebaliknya. Kenapa begitu? Karena kita tidak akan bisa memikirkan sesuatu kecuali sudah punya gambaran. Dan gambaran itu mesti terbentuk gara-gara hubungannya dengan panca indera. Bisa dengan ciuman, bisa dengan kulit, bisa dengan penglihatan, bisa dengan telinga. Allah tak bisa dihubungkan kepada makhluknya dengan panca indera apapun. Allah melewati batas itu. Makanya Nabiullah Musa itu kan ketika di Bukit Tursina itu kan ingin melihat Allah kan, ketemu dengan Allah untuk menerima wahyu di Bukit Tursina. Nabi Musa, apa yang terjadi? Baru saja melihat cahayanya Allah, Nabi Musa sudah pingsan. Belum Allahnya, cahaya Allah saja. Nabiullah Ibrahim juga minta kepada Allah untuk supaya bisa melihat Allah, sampai Allah mengatakan, awalam tu'min? Apa kamu enggak beriman? Kamu enggak percaya bahwa aku ini ada hanya sebab engkau tidak melihat, ya Ibrahim? Walakinni atma'inna qalbi, liyatma'inna qalbi. Tapi ya Allah, aku meminta hal itu padamu bukan karena aku tidak yakin, tapi semakin menambah keyakinanku. Apa kata Allah? Faqad arba'atan min at-tayri fasurrunna ilayka wa ja'ala likulli jabalin minhunna jazan thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu jadikan ada 4 ekor burung. Setiap ekor burung itu dibelah-belah. Lalu letakkan setiap belahannya di setiap gunung yang jarak dari dirimu. Kata Allah, firman Allah kepada Nabi Allah Musa, lalu panggil burung tersebut, ya'tinaka sa'ya, maka burung itu bersegera datang kepadamu. Yang walaupun sudah dihancurkan, dibelah-belah dan seterusnya, ternyata bisa menyatu sekaligus dan datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Begitu semudahnya Allah menciptakan segala sesuatu. Seperti itu. Bagaimana mungkin kemudian yang menciptakan seperti itu bisa kemudian dilihat dengan mata telanjang. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Baik. Baik, ada satu lagi tadi yang belum kita jelaskan, yaitu terkait dengan arad. Tadi jism sudah, jauhar sudah, satu lagi arad. Apa itu arad? Arad itu setiap sifat yang dia tidak bisa berdiri sendiri, selalu butuh kepada sesuatu yang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak akan diketahui kecuali dia berada pada sesuatu yang lain. Contoh misalkan, dari mana kita tahu sifat amarah? Amarah. Karena ada orang yang marah. Betul kan? Artinya kita tidak bisa bersentuhan dengan sifat amarah kecuali ada orang yang marah.
warna merah. Warna merah, ini warna hijau Pak. Kenapa kita sebut ini warna hijau? Karena ada kainnya. Coba kalau kainnya ada, warna hijaunya masih kelihatan nggak? Nggak ada. Setiap sifat dia baru dipahami, baru dimengerti setiap dia bersentuhan dengan sesuatu yang lain, dengan zat sesuatu. Itu disebut sifat. Allah bukan sifat, bukan arat. Karena kalau Allah arat, maka Allah membutuhkan yang lainnya, dan itu bisa memberikan atau membuat kita menjadi kufur. Jadi dari sini dapat kemudian disimpulkan bahwa satu, Allah subhanahu wa ta'ala bukan jism, Allah juga bukan jauhar, Allah juga bukan arat. Siapakah Allah? Zat yang yang berhak disembah, menciptakan dan tidak diciptakan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada satupun yang sama dengan Allah serta sebanding dengan Allah. Inilah hakikat dari makna qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu hakikatnya. Jadi kalau Bapak tiba-tiba berpikir, ini Allah jangan-jangan begini. Nah, istighfar cepat-cepat itu. Jangan sampai masuk ke dalam hati karena bisa murtad. Setiap yang terbayang di kepala kita jangan langsung kemudian dinisbahkan atau disandarkan kepada Allah, karena Allah sebaliknya. Artinya sebaliknya, kebalikan dari apa yang kita fikirkan, itu Allah. Sehingga Allah tidak bisa digambarkan, Allah tidak bisa dibayangkan, Allah hanya bisa diimani. Makanya coba lihat ayat surah Al-Baqarah itu. Ketika Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa ayat selanjutnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Langsung Allah hubungkan dengan bil ghaib, bukan dengan Allah dulu, dengan kata ghaibnya dulu, kegaiban. Sesuatu yang tak terlihat, yang itu hanya bisa masuk lewat hati, bukan lewat pikiran. Itu sebabnya orang ateis mengatakan Tuhan tidak ada. Kenapa orang ateis mengatakan tidak ada? Karena orang ateis dia ingin mempercayai Tuhan itu apabila bersentuhan dengan panca indera. Sedangkan Tuhan tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Karena kalau Tuhan bisa dijangkau oleh panca indera, apa bedanya saya dengan Tuhan? Kalau misalnya Tuhan bisa dilihat, apa bedanya Tuhan dengan masjid? Kalau Tuhan bisa didengar, apa bedanya Tuhan dengan lagu? Kalau Tuhan bisa dirasa, apa bedanya Tuhan dengan udara? Maka Tuhan harus lepas dari semua unsur tersebut supaya Tuhan menjadi zat yang paling tinggi dan paling agung. Sedangkan kita yang bisa dilihat, didengar, disentuh dan seterusnya adalah makhluk yang paling rendah. Wallahu a'lamu bissawab. Lalu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali wa annahu, dan bahwasanya Allah la yumathilul ajsam, tidaklah sama dengan tubuh-tubuh, dengan jisim-jisim. Allah itu enggak sama dengan bintang, Allah tidak sama dengan matahari, Allah tidak sama dengan bulan, Allah tidak sama dengan kerikil, Allah tidak sama dengan tanah, Allah tidak sama dengan air, Allah tidak sama dengan seterusnya, udara dan seterusnya. Tidak ada satupun dari unsur-unsur tadi, bahkan yang sejenisnya itu sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. La fit takdir, tidak sama dalam urusan ukuran. Kenapa? Karena Allah tak bisa diukur dengan meteran. Kalaulah keagungannya juga tidak bisa diukur dengan manusia. Karena keagungan dan kemuliaan kita memiliki keterbatasan, sedangkan Allah tidak memiliki keterbatasan. Jika panjang kita bisa diukur, Allah tidaklah panjang. Bukanlah berarti ketika katakan Allah itu panjang berarti Allah pendek. Allah tidaklah ada urusan dengan ukuran. Tidak panjang, tak pendek, tak gendut, tak kurus, tak hitam, tak putih. Tak satupun dari apa yang kita sebut di dunia ini yang bisa dinisbahkan kepada Allah. Kecuali sifat yang Allah nisbahkan kepada dirinya sendiri. Kalau kita katakan, bagaimana kita memahami sifat Allah? Lihat Al-Quran dan hadis, bagaimana Allah dan Rasulnya menceritakan tentang Allah. Begitulah Allah. Tidak lebih dari itu. Sehingga kemudian bab ini bersifat tauqifi. Dalam ilmu akidah, tauqifi itu artinya tidak boleh dikarang-karang. Kita bisa saja mengatur penjelasan. Penjelasannya boleh kita karang, kita atur biar orang paham.
Tapi kaedahnya nggak boleh diatur macam-macam. Sifat Allah itu hanya milik Allah berdasarkan ketetapan Allah terhadap dirinya sendiri. Kalau Allah, saya misalkan menyebutkan begini, boleh nggak saya sebut salah satu dari nama Allah itu Maha Pemarah? Boleh nggak? Boleh tidak, Pak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Maha Pemarah tidak ada dalam Asmaul Husna. Bisa dipahami? Saya tidak boleh tambahkan sendiri. Baru boleh saya katakan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menisbahkan sifat atau nama tersebut terhadap dirinya, baru saya boleh berbicara. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kata wujud itu nggak ada satupun ayatnya dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah mengatakan dirinya wujud. Bagaimana kita memahami kata wujud? Jawabannya adalah wujud ataupun adanya Allah itu tidak perlu harus dikatakan oleh Allah bahwa aku ada. Cukup dengan Allah mengatakan la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka hendaklah kamu menyembahku, sudah menunjukkan keberadaannya Allah, bahwa Allah itu ada. Karena tidak mungkin seperti itu kalau Allahnya tidak ada. Siapa yang mengatakan itu? Kan begitu. Maka mesti ketika Allah mengatakan la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah sembahlah aku, maka mesti Allah sudah ada. Ada dalam bahasa Arab adalah wujud. Bisa dipahami, Pak? Baik. Wala fi qabulil inqisam, Allah juga tidak sama dalam urusan menerima pembagian. Bagaimana menerima pembagian? Kita ini kan terbagi, Pak, karena punya susunan. Saya disebut manusia karena punya kepala, punya perut, punya kaki, punya tangan, terbagi. Pertanyaannya, apakah Allah punya susunan seperti itu? Punyakah Allah susunan seperti itu? Tidak ada. Begitu kita katakan Allah punya susunan semacam itu, langsung murtad. Jadi kita tidak boleh katakan Allah punya kepala, Allah punya tangan, karena itu susunan yang ada pada manusia. Allah Ahad, yang dalam salah satu penjelasan dari ulama ahlu sunnah membedakannya, khususnya di kalangan ulama tafsir, membedakannya dari wahid. Kalau wahid disebut Allah wahid, Allah itu satu-satunya, berarti tidak ada Tuhan yang kedua, tidak ada Tuhan yang ketiga. Tapi kalau disebut ahad, itu satu kesatuan yang tak terbagi-bagi. Kenapa tidak terbagi? Karena yang terbagi itu makhluk. Yang terbagi itu makhluk, punya susunan, punya rangkaian. Semua punya rangkaian. Masjid ini kan dibangun pertama sekali kan nggak begini langsung, Pak. Ada fondasi, dibangun tiang, dibangun dinding, baru ada atapnya, kemudian diplester dan segala macam. Tidak ada pengerjaannya sekaligus. Kenapa? Karena ada susunan. Begitu. Dan itu pasti bukanlah Allah. Wa annahu laisa bijauharin, Allah itu bukanlah jauhar, tadi sudah saya jelaskan. Wala tahilluhul jawahir, dan tidak ada satupun jauhar-jauhar yang kita pahami di dunia ini ada pada Allah. Jadi misalkan apa dulu kan waktu kita bilang apa unsur terkecil yang tidak terbagi, dulu kan pernah waktu kita masih kecil-kecil, Pak, disebut atom. Walaupun sekarang sudah terbukti berbeda. Sekarang disebut atom dianggap unsur terkecil sekarang. Oh dulu. Sekarang sudah ada penemuan baru. Apakah kemudian atom itu adalah unsur pembentukan Allah? Jawabannya tidak. Karena atom itu makhluk yang diciptakan. Dia tidak bisa menjadi unsur yang menyebabkan Allah itu ada. Mana lagi? Wala bi'aradin, dan tidaklah Allah itu sifat seperti merah, hitam, apalagi gelap, terang. Wala tahilluhul a'rad, dan tidaklah kemudian sifat-sifat semacam itu berada pada Allah. Dulu, Pak, ada kelompok Karamiyah namanya. Pada masa kalangan ulama salafus saleh di sekitar abad kedua Hijriah, mereka muncul mengatakan Allah itu warnanya merah. Saya juga nggak tahu dia lihat di mana itu. Merah Allah katanya. Nah, kita kan kalau lihat bendera PDIP kan kebayang nggak nanti. Kan salah kan? Apalagi kalau bilang Allah kuning, kan bendera partai-partai di Indonesia ini kan macam-macam warnanya. Nanti semua orang enggak ini Allah, kacau. Tapi dulu muncul
mazhab itu. Mazhab ini murtad keluar dari Islam karena menisbahkan sifat kepada Allah. Mengatakan Allah tidak boleh. Mengatakan Allah hitam, Allah merah. Kita kan bisa, kulitmu putih, kulit dia kuning langsat, kulit dia kan bisa begitu. Allah tidak bisa. Bal la yumathilu mawjudan, tapi bahkan Allah tidaklah serupa dengan sesuatu yang ada, wala yumathiluhu mawjud, dan semua yang ada di muka bumi ini juga tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah satupun. Wala huwa mithla syai'in, dan Allah tidaklah serupa dengan apapun. Itu yang paling penting. Inti dari pengajian kita malam ini satu saja, dan itu tadi sudah saya sampaikan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama akidah, apapun yang ada dalam pikiran kita untuk membayangkan Allah dari sisi bentuk dan wujudnya, maka Allah adalah kebalikannya. Saya ulangi ya, apapun yang ingin kita bayangkan dari bentuk Allah di otak kita, di pikiran kita, ingatlah Allah sebaliknya. Karena ketika kita membayangkan panjang ataupun pendek, maka mesti sudah ada gambaran tentang panjang dan pendek. Allah tidak bisa dihubungkan dengan kata panjang dan pendek. Ketika kita mengatakan hitam dan putih, maka sudah terbayang dalam kepala kita bagaimana warna hitam dan bagaimana warna putih. Allah tidak ada hubungan dengan keduanya. Jadi apapun yang kita fikirkan, ingat Allah sebaliknya. Nah, itulah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami ya Bapak? Bisa dipahami? Semua mau Asy'ariyah, Maturidiyah, semuanya seperti itu. Tidak ada perbedaan. Dan ini juga akidahnya ulama yang mazhab yang empat. Akidahnya para sahabat Rasulullah, akidahnya para ulama salafus saleh. Wallahu a'lamu bissawab. Itu kira-kira berapa waktu lagi? 8 menit lagi. Kita buka tanya jawab saja 8 menit. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang barangkali bisa kita jawab. Terima kasih. Silakan. Silakan. Iya. Sifat Allah itu apa yang Allah nisbahkan kepada dirinya. Apakah Allah menisbahkan sifat maaf kepada dirinya? Jelas. Salah satu doa yang diajarkan di bulan Ramadan terakhir, khususnya pada 10 Ramadan terakhir itu apa? Allahumma innaka afuwun. Sesungguhnya ya Allah engkau maha pemaaf. Itu kan doa yang diajarkan Rasulullah. Tentu Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Tentu itu merupakan ketetapan dari Allah. Sekarang pertanyaannya, sifat-sifat seperti itu apakah bisa dihadirkan dalam kehidupan kita? Kata Imam Al-Ghazali, beliau punya kitab tentang tafsir Asmaul Husna juga. Kata beliau terkait dengan masalah Asmaul Husna, orang yang bisa mengamalkan Asmaul Husna di dalam kehidupannya dijamin surga. Saya ulangi ya, orang yang bisa mengamalkan makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna di dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga. Ambil beberapa contoh. Allah mutakabbir, maha sombong. Ya kan? Dengan adanya Asmaul Husna itu selalu teringat. Ya Allah kan maha agung, Allah maha tinggi. Kalau Allah maha sombong, ini kan semuanya milik Allah. Ya wajar. Lantas saya menyombongkan diri, bagaimana caranya sedangkan saya tidak punya apapun? Itu caranya menghadirkan makna mutakabbir dalam hidup. Allah misalkan mengatakan Ar-Razzaq, maha memberi rizki. Setiap kita dapat sesuatu, hal yang pertama kita lakukan adalah perbanyak syukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha memberi rizki. Mesti ini bukan milik saya, milik Allah. Saya dapat uang, saya dapat gaji, saya dapat apapun bentuknya. Mau dapat beras, dapat apapun. Entah dengan cara membeli, cara diberikan orang atau apapun. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah syukur kepada Allah. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Bahkan itu bukan milik orang yang memberikan kepada kita. Ini ada saudara kita, misalnya ada tetangga kita ngasih beras ke kita. Ingat, beras itu meskipun mereka yang memberikan, hakikatnya bukan milik mereka. Milik siapa? Milik Allah.
Tapi kenapa kita harus syukur kepada orang yang memberikannya? Karena Allah nitipnya ke dia. Allah nitip ke hamba itu. Syukur ke Allah harus jalan, syukur ke makhluk juga harus jalan. Kenapa Allah titipkan ke makhluk? Kenapa nggak ngasih langsung? Mungkin ada satu amalan yang dia lakukan yang menyebabkan Allah kemudian teringat kepada dia. Oh, aku memberikan hartaku ini kepada si B. Tapi si A ini ada amalan, nggak apa-apa aku titipkan saja ke si A biar nanti juga nyampe ke si B. Tujuannya aku titip ke si A karena aku ingin dapatkan dia, memberikan dia sesuatu yang lebih dari apa yang telah dia dapatkan untuk kebaikan akhiratnya. Makanya dititip oleh Allah, dititip ke si A. Begitu si A ngasih ke si B, si B dapat berasnya, si A tetap dapat pahala. Bayangkan kalau Allah ngasih langsung ke si B, si A nggak dapat apa-apa. Betul tidak? Jadi itu makanya kemudian kalau kita punya rezeki sedekah jangan pelit. Bisa saja rezeki itu milik orang lain. Begitu kita makan itu jadi hal yang mengurangi bagian yang lain. Makanya kata ada orang kalau orang banyak sedekah itu sebanyak menyambung silaturahmi, umur panjang, badan sehat, rezeki luas, ya kan? Saudara banyak. Coba bayangkan, saudara pelitnya minta ampun. Itu kalau meninggal dunia, insya Allah bisa dihitung dengan jari itu yang datang ke rumah itu, yang doain. Kenapa? Hidupnya pelit. Masjid dikasih ke masjid pun susah orang masjid mandiinnya. Kenapa? Karena yang mandiinnya bukan masjid, manusia juga. Orangnya pelit. Nggak pernah nyumbang ke masjid, nggak pernah ngapa-ngapain. Padahal hartanya ada. Kalau tidak ada ya orang mengerti. Nah itu dia. Itu hakikat ar-razzaq. Ini kita tuh misalkan lewat di jalan kan ada tuh. Nggak perlu harus teriak-teriak saya sudah sedekah hari ini 100.000. Nggak perlu teriak. Cukup Allah dan kita saja yang tahu. Insya Allah kalau itu kita amalkan, maka Asmaul Husnanya sudah hidup di dalam kehidupan kita. Seterusnya, maka belajar Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai dengan terakhir apa? Apa Asmaul Husna yang terakhir? Berat juga kita ini kalau tak hafal. Bagaimana tak amalkan? Hafal aja tak tahu. Orang kita bisa ngamalkan kalau sudah hafal. Kalau belum hafal bagaimana mengamalkan? As-sabur. Ngafalkan. Jangan suruh ngafal anak, bapaknya anak kagak tahu. Ini nanti lucu juga. Kita nyuruh anak kita nanti suruh hafal Asmaul Husna. Kitanya nggak hafal Asmaul Husna. Hafal Asmaul Husna. Mungkin bisa juga DKM sore-sore itu. Ya, sesekali diputarkan Asmaul Husna itu. Biar masyarakatnya dengar. Ini lama-lama bisa hafal. Bisa tahu. Nanti kalau ada ustadz, ada pengajiannya, tinggal bikin pengajian tentang Asmaul Husna, apa Asmaul Husna, bagaimana cara ngamalin dan seterusnya. Mengerikan juga kalau tidak hafal Asmaul Husna. Bagaimana cara menghadirkan sifat Allah kalau hafal saja tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Faman hafidhaha dakhalal jannah." Allah itu punya 99 nama, yang hafal kata Allah pasti masuk surga. Hafal yang bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama, salah satunya adalah Syekh Mutawalli Asy'arawi. Hafal Asmaul Husna itu 3 tingkatannya, dan 3-3 ini siapa miliki pasti dimasukkan surga. 1, hafal di luar kepala. Nah ini udah gagal. Nama terakhir nggak tahu. Nah udah gagal nih yang pertama. Yang kedua, tahu artinya dan makna yang terkandung di dalamnya. Hafal saja tidak, apalagi maknanya. Yang ketiga, ngamalin. Tingkatan ketiga. Kalau 3 hal ini ada dari 99 nama Allah tadi, ada dalam kehidupan kita, ngafal, tahu maknanya, kemudian ngamalin, insya Allah masuk surga. Bagaimana kemudian ngamalinnya? Hafal saja tak ada, apalagi tafsir. Nah ini PR. Saya bukan apa-apa. Cuma supaya kita ini kemudian membuka diri bahwa ada hal yang harus kita evaluasi. Kan tujuan pengajian itu kan begitu kan? Mengevaluasi. Nah, Bapak nggak usah cerita-cerita kalau belum tahu. Saya udah tahu, cuma tadi diam saja. Karena saya tawadhu. Begitulah. Nah, biar orang samping tidak menganggap kita tidak tahu. Nah, walaupun mungkin sebenarnya memang benar-benar tidak tahu. Wallahu a'lamu bishawab. Sudah 1 menit lagi kita mau menuju Isya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita akhiri, dan semoga apa yang sudah kita bahas pada malam yang berbahagia ini memberikan pencerahan,
Ada hal-hal yang barangkali menjadi pengingat, itu bisa menjadi motivasi. Dan yang terakhir, jika kami memiliki kesalahan, semoga dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان